Dalam beberapa pekan, kericuhan di kompetisi sepak bola Indonesia disorot. Ya, serangkaian insiden di Liga 4 bikin PSSI gerah. PSSI pun terpaksa menggelar rapat darurat. Dalam beberapa pekan ini kompetisi sepak bola Indonesia disorot. 24 Januari 2026, supporter Sriwijaya FC meluapkan kekesalannya. Usai Sriwijaya FC kalah telak 5-0 dari Sumsel United. 22 Januari 2026, kericuhan terjadi usai pertandingan Liga 4 Jawa Tengah antara Persik Kendal melawan Persikama Magelang di Stadion Kebon Dalam, Kabupaten Kendal. Usai wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan, sejumlah supporter turun ke area lapangan. Hal ini dipicu oleh ketidakpuasan supporter Persik Kendal terhadap sejumlah keputusan wasit yang dinilai merugikan tim tuan rumah. Aksi kekerasan juga terjadi di pertandingan sepak bola Liga 4 Jawa Tengah antara PSIR Rembang melawan Persikaba Blora di Stadion Krida Rembang. Kiper PSIR Rembang Raihan Alfarik melakukan tendangan kungfu brutal ke arah dada pemain Persikaba Blora, Rizal, dalam sebuah duel krusial di area kotak penalti. 7 Januari 2026, aksi kekerasan lainnya terjadi di laga Liga 4 Piala Gubernur DIY antara Universitas Ahmad Dahlan atau UADFC kontra KAVI Jogja FC. Salah satu pemain klub KAVI melancarkan tendangan kungfu ke arah salah satu pemain UAD. PSSI bergerak cepat merespon sejumlah insiden serius yang mencoreng jalannya kompetisi di Indonesia. Federasi menggelar rapat darurat atau emergency online meeting bersama PSSI Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Rapat membahas berbagai peristiwa luar biasa yang terjadi sepanjang pelaksanaan putaran Provinsi Liga 4. Sejumlah insiden bahkan viral di media sosial dan telah mendunia. Rapat dihadiri jajaran elit PSSI dan Asprof Jawa Tengah, Jawa Timur. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menolak dengan tegas ide yang menempatkan Polri di bawah kementerian. Di akhir rapat kerja Komisi 3 DPR RI, Jenderal Listio Sigit tegas menolak penempatan Polri di bawah kementerian karena dinilai akan melemahkan institusi Polri, bahkan Presiden Republik Indonesia. Kapolri awalnya berterima kasih kepada para fraksi DPR RI yang telah menyatakan dukungan agar Polri tetap di bawah Presiden RI dan keterlibatan DPR dalam fungsi pengawasan polisi yang tetap harus dijalankan. Jenderal Listio Sigit menyebut penempatan Polri di bawah kementerian khusus akan menimbulkan potensi matahari kembar hingga ia meminta jajarannya memperjuangkan posisi Polri tetap di bawah Presiden. Langsung semua ya. Berapa orang? Mohon maaf Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus. Karena bagi kami posisi institusi Polri seperti saat ini adalah posisi yang sangat ideal. Kita bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang Harkamtibmas, di bidang hukum, di bidang pelindungan, pelayanan dan pelayanan. Di satu sisi kita betul-betul bisa berada langsung di bawah Bapak Presiden, sehingga pada saat Presiden membutuhkan kami, maka kami bisa bergerak tanpa harus ada kementerian-kementerian yang kemudian tidak mau, ini menimbulkan potensi matahari kembar menurut saya. Jadi kalau tadi saya harus memilih karena beberapa kali ada yang menyampaikan Kapolri sudah 5 tahun, kalau saya harus memilih, dan kemarin sudah saya sampaikan, bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan ke saya lewat WA bahwa mau enggak Pak Kapolri jadi Menteri Kepolisian. Dalam hal ini saya tegaskan bahwa di hadapan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian dan seluruh jajaran bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian.
Dan kalaupun saya yang menjadi Menteri Kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja. Oh iya, ini menyala nih Pak Kapolri ini, benar. Oleh karena itu, saya anggap meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara dan melemahkan presiden. Oleh karena itu, apabila ada pilihan, apakah polisi tetap berada di bawah presiden atau polisi tetap di bawah presiden namun ada Menteri Kepolisian, Kapolri tetap memimpin, saya memilih Kapolri saja yang dicopot. Saya kira itu sebagai bentuk sikap tegas. Dan saya minta seluruh jajaran laksanakan ini. Perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Terima kasih. Sementara itu pemirsa, anggota Komisi 3 DPR menyatakan menolak Polri di bawah Kemendagri dan tetap mendukung Polri tetap di bawah Presiden. Saya dari PKS ingin menyampaikan, saya juga memikirkan pandangan Polri berada di bawah Presiden langsung, Pak. Saya ulangi lagi, kalimat ini bukan basa-basi, bukan cari muka, bukan ingin ada kepentingan lain. Memang sepantasnya lah Polri di bawah Presiden. Karena Polri memiliki tugas menjaga Kamtipnas, menegakkan hukum perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat yang bersifat nasional, lintas wilayah dan lintas. Konvoi kendaraan wali kota Syarif Aguak di Maguindano del Sur, Filipina diserang kelompok bersenjata menggunakan pelontar granat atau RPG. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Today. Masuk bagi Amerika Serikat untuk kepentingan yang lebih besar. Sumatera itu di samping subur, tapi kan juga rawan bencana. Penangkapan itu hanya pintu masuk bagi Amerika Serikat untuk kepentingan yang lebih besar. Bakamla RI membentuk Coast Guard di ASEAN. Di PSSI untuk back to back mas itu ada alasan. Polri tidak bangga melakukan pendekatan hukum dengan tilang. Jangan lewatkan One on One, Sabtu pukul 7 malam di Sindo News TV. Nah, di level gerakan mahasiswa, saya kira ya kita punya tantangan besar. Tentu kalau bicara trade investment itu selalu dengan services. Memang ada krisis global. Memang pasca abad 20, kita susah untuk merencanakan apa yang disebut sebagai revolusi. Kalau orang nggak optimis nggak akan mau cari tahu sih. Iya. Walaupun dicari tahu dia nggak akan gerak. Bersama narasumber yang kredibel, to the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini.